Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati
7, 6, 5, 4, 3, 2. Bisa di tempat ini bersyukur bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita percaya Dia telah mati dan bangkit untuk kita semua, amin. Mari kita rayakan kemenangan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Katakan bersama-sama. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada teranya. Sungguh tiada teranya. Jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. keagungan-Mu Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada teranya. Sungguh tiada teranya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kau dahsyat dan berkuasa, amin. To God be the glory for the things done. To God be the glory for the things done. To God be the glory for the things done. To God be the glory for the things done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu.
kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh berikan salam satu sama lain, katakan bangkit. Haleluya, mari kita bersama-sama berikan terbaik buat Tuhan. Kita rayakan kemenangan Tuhan pada hari ini. Sungguh besar dan dahsyat Kau Tuhan, Kau pencipta segala alam semesta. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu Yesus. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on. Allah bagi bersoraklah. Yes. Allah bagi bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi bersoraklah. Haleluya. Allah bagi bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan oleh kuasa darah domba. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bagi bersoraklah. Yes. Allah bagi bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, silakan kembali duduk di tempatnya. Kita akan menyaksikan pujian dan penyembahan dari anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kami akan memberikan persembahan yang berjudul Nyanyi Bagi Dia.
Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dari Sekolah Minggu mau memberikan persembahan, pujian dan puisi. Kebangkitan dan harapan. Pada derita yang engkau lalui, aku mungkin tidak akan sanggup berkata seperti apa sakit yang kau rasakan. Pada kematian yang engkau hadapi, aku yakin untuk mengatakan engkau mengorbankan dirimu dan memilih menyelamatkan kami. Pada kebangkitan yang engkau alami, aku percaya bahwa mati bukan berarti binasa. Kebangkitanmu melepaskan kami dari belenggu dosa tak terkira. Kebangkitanmu membuka pintu surga bagi orang-orang percaya. Kebangkitanmu memberi pengharapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa. Terima kasih Tuhanku, Engkau harapan kami bagi siapapun yang ingin memuliakan-Mu. See, we will make a way for me. He will be my God. Hold me close to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia mencara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia mencara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Terima kasih, semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan merendahkan setiap hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan di kayu salib. Kau telah mati untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hati kami. Bapa, kami rindu Tuhan, lawatan-Mu Yesus melawat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu Tuhan membangkitkan rohku. Bagi pengorbanan-Mu Tuhan, ku sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
bersama-sama kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Mari kita sembah Dia. Oh, pengorbananmu sebesar kasih-Mu dalam hidup kami. Begitu besar kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kau merelakan hidup-Mu Yesus untuk kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Bagaimana kami membalas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dan sekali lagi dengan segenap hati katakan, oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang menebus dosa kami. Oh, oh, Kau tebus hidup kami dari perbudakan dosa. Terima kasih, ku bersyukur padamu, ku bersyukur buat kasih setiamu, ku bersyukur buat anugerahmu. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Kau Tuhan yang menebus hidupku. Oh. Yes. Thank you God. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Biar kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Kekudusan-Mu melingkupiku. Biar kekudusan-Mu memulihkan kami. Kasih-Mu, kasih-Mu itu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu. Thank you God. Dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Bapa, kasih mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi dengan segenap hati katakan oleh kuasa. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan
Kami bersyukur Tuhan, kebangkitan-Mu itu memberikan pengharapan baru bagi kami. Kebangkitan-Mu itu Tuhan memampukan kami untuk menang atas setiap dosa-dosa kami. Kebangkitan-Mu itu Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengenal isi hati kami. Tuhan yang merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan yang bisa mendengar seru doa kami. Tuhan yang bisa melihat setiap kehidupan kami. Dan Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bukan menyembah Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang berkuasa kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur menjadi bagian orang-orang yang Kau pilih, yang Kau tebus. Terima kasih Bapak. Kami tahu tidak ada satupun masalah kami yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun sakit penyakit kami yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada kelemahan kami yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Kalau kuasa maut Engkau sudah kalahkan. Kami percaya kalau Yesus sudah menang, kami juga orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya roh-Mu ada dalam hamba-Mu. Hikmat, kuasa, otoritas-Mu ada dalam hamba-Mu. Kami rindu firman-Mu. Firman-Mu pimpin Tuhan. Pemberitaan firman-Mu. Urapi juga guru-guru sekolah minggu lewat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biar firman-Mu itu jatuh dalam hati kami di tanah yang subur. Sehingga firman itu bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah. Katakan kiri kananmu, selamat Paskah bro. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan amin. Amin. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup, yang bisa melihat apa yang terjadi, yang bisa mendengar setiap seru doa kita, yang bisa merasakan setiap perasaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari terakhir di dalam bulan Maret. Besok sudah mulai masuk tanggal 1. Karena itu ingat, setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita ada doa puasa. Mari mulai nanti malam kita ambil puasa. Ya, besok malam jam 7 kita kumpul di Ngujang. Kita nyembah Tuhan. Saya lihat antusias jemaat untuk berdoa hari-hari ini luar biasa. Dan saya tahu itu merupakan awal dari revival. Amin. Saudara, kalau saudara lihat hari ini ada banyak yang berubah. Amin. Kita lihat tadi yang main musik anak-anak kita saudara. Ya. Dan saya rindu akan lahir dari tempat ini orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya, yang jauh lebih hebat dari istri saya. Dan itulah target kami saudara. Keberhasilan saya itu ketika orang-orang yang saya layani, mereka diberkati Tuhan melebihi saya, mereka dipakai Tuhan melebihi saya. Itu doa kami setiap hari saudara. Dan hari ini juga kita akan dilayani seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya Tuhan sedang berbicara lewat hidupnya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Saudara Daud. Silakan Daud. Ya, salam saudara. Saya sangat bersyukur dan berbahagia bisa ada di tengah-tengah saudara. Dan saya dibentuk, diproses di tempat ini. Saya menemukan panggilan saya di tempat ini saudara. Saya dibentuk oleh kakak saya, orang tua saya, Bapak Pendeta Frinatal. Dari
tidak mengerti apa-apa, saudara. Ya, saya tidak mengerti apa-apa, tetapi punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Punya kerinduan, dan Tuhan pasti akan terus memberikan yang terbaik dan terbaik di dalam kehidupan saya. Sampai saya menemukan panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dulu kehidupan saya, saudara, sangat tidak baik ya, bisa dibilang kacau, saudara. Saya lahir dari, mungkin saudara sering melihat saya, tetapi mungkin ada sebagian yang tidak tahu cerita kehidupan saya, saudara. Jadi saya lahir dari seorang anak kepala suku di pedalaman, saudara. Bapak saya adalah kepala suku ya, sampai sekarang. Ya. Jadi sampai sekarang saya lahir dari seorang anak kepala suku pedalaman, dan suku itu disebut suku Kubu ya. Di Sumatera itu kalau kita bilang Kubu itu suatu penghinaan bagi kami ya. Kubu itu merupakan olok-olokan kalau di Sumatera ya. Jadi seandainya orang memarahi anaknya begitu, perilakumu seperti perilaku Kubu, katanya begitu. Jadi itu yang membuat gairah di dalam kehidupan saya untuk bagaimana supaya ejekan itu menjadi sesuatu yang mereka lihat ternyata tidak seperti itu yang mereka katakan, saudara. Dan proses terus berjalan di dalam kehidupan saya. Saya dari kecil tidak sama orang tua. Dari SD saya sudah merantau, karena kalau saya tinggal di kampung halaman saya tidak akan bisa sekolah, saudara. Saya tidak akan bisa sekolah karena tidak ada sekolah, ya, tidak ada sekolah. Jadi dari kampung itu untuk masuk ke situ kira-kira 3 jam berjalan kaki, gak ada kendaraan ya. Jadi kami hidup di dalam hutan. Jadi saya harus ikut orang supaya bisa sekolah. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini Tuhan menuntun sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan. Itulah kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Yang tadinya kita bukan siapa-siapa, tadinya kita hidup di dalam dosa, saudara. Tadinya kita tidak punya pengharapan, tapi kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh harapan. Dan saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang tema kita adalah kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memikirkan kebangkitan Kristus dan kita melihat bagaimana cara hidup kita yang lama, saudara, sebelum kita mengenal Tuhan, kita mungkin malu apa yang kita lakukan. Ya. Kita jatuh bangun di dalam dosa, hidup dari dosa kepada dosa, ya, yang membawa kebinasaan bagi kita. Tetapi kita bersyukur bahwa kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh harapan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Kita semua mempunyai harapan karena Kristus telah bangkit dan memberikan hidup di dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang lama lagi, kita sudah baru karena Kristus sudah bangkit dan Kristus sudah hidup di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Ya. Saya akan membacakan bagi kita semua 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 ya, dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Sebelum kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak
punya pengharapan. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sebelum kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita adalah orang-orang yang hidup pada dosa, saudara. Kejatuhan Adam dan Hawa membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kejatuhan Adam dan Hawa membuat kita terputus hubungan kita dengan Allah. Ya. Gambar diri kita rusak, saudara. Kita melakukan apa tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Kita mau berbuat baik, kita mau melakukan apapun untuk menebus segala dosa kita, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Seperti perumpamaan 10 telur, saudara. Ya. Jika ada 1 telur yang akan kita masak, dari 10 telur tersebut tercampur dan 1 busuk, layak gak kita untuk memakan? Tidak layak, saudara. Seperti itu dosa. Ya. Sekalipun kita berbuat baik, melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kita bisa menebus dosa kita, tetapi satu dosa yang mencemari kehidupan kita, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi maut menanti di dalam kehidupan kita. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah cemar. Kecemaran itu membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Tidak ada satupun manusia yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita layak untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Karena pelanggaran Adam dan Hawa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Karena pelanggaran Adam dan Hawa, kita semua menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Mau kita melakukan apa saja, tidak layak di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu yang disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Darah berbicara tentang pengampunan di dalam hukum Taurat. Ya, jadi kita kalau berbuat dosa, kita harus mempersembahkan korban dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menebus segalanya. Tetapi dosa tidak dapat membuat hukuman itu hilang dari kehidupan kita. Ya. Darah binatang tidak dapat bisa membebaskan kita dari hukuman kekal yang menanti setiap orang, saudara. Jadi harus ada darah. Ya. Darah seorang yang tidak bercacat dan bercelah. Ya. Kalau kita memikirkan, saudara, mana mungkin ada orang yang bisa bebas dari dosa, saudara? Ya, karena semua orang telah cemar. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi harus ada seseorang yang tidak berbuat dosa yang bisa menanggung hukuman daripada pelanggaran manusia tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita telah ditebus. Kemarin kita merayakan Jumat Agung, bagaimana kita memperingati bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita memperingati bagaimana orang yang tidak berdosa, ya, orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan, dia harus turun ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita bebas dari hukuman kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah itu menjadi titik poin di dalam kehidupan kita? Untuk kita merefleksi diri kita, bagaimana kematian Tuhan Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kematian Tuhan Yesus itu menjadi refleksi di dalam kehidupan kita, sehingga kita menyadari bahwa kita ini tidak layak sebenarnya tanpa
Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita ini tidak layak, saudara. Tetapi dengan kemurahannya, dengan kasihnya, dia rela mati di kayu salib demi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita memperoleh kemenangan. Kebangkitan Yesus, kematian Yesus membuat kita mempunyai pengharapan. Hidup kita baru, saudara. Ya. Hidup kita yang lama telah berlalu ketika kita mengenal Tuhan. Dan kita ikut sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Jadi hidup kita yang lama kita tinggalkan kepada kehidupan yang baru yang telah dibangkitkan oleh Kristus. Kebangkitan Kristus membuat kita menjadi hidup yang baru. Asal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam, nah saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kebangkitan Kristus menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang percaya? Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Mengapa kebangkitan Kristus menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang percaya? Di 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus tidak mati di kayu salib, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita selama ini. Dia tidak bisa kita anggap Tuhan kalau dia tidak bangkit untuk saudara dan saya. Dikatakan firman Tuhan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita bersyukur mempunyai Allah yang bangkit. Kebangkitan membuktikan bahwa dia Allah yang patut disembah. Kebangkitan membuat dia menjadi Allah yang layak untuk disembah. Kita bersyukur, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa hidup di dalam Tuhan. Kita bayangkan bagaimana ketika kita hidup di luar Tuhan, ya, kehidupan kita menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mengimani bagaimana kebangkitan dan kematian Yesus itu di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur, saudara. Karena kebangkitan Kristus itu membuat kehidupan kita baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Saudara dan saya adalah orang-orang baru di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, yang lalu sudah berlalu, tetapi yang baru telah datang. Saudara dan saya percaya kita adalah orang-orang yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan itu. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kebangkitan itu merefleksikan bahwa ada kemerdekaan, saudara, di dalam kehidupan kita. Kemenangan dan kemerdekaan itu telah terjadi bagi saudara dan saya, sehingga kita patut bersyukur. Di dalam bersyukur, bagaimana kita harus mempresentasikan di dalam kehidupan kita. Sudahkah Kristus bangkit? Kita mungkin setiap hari mendengar tentang firman Tuhan, ya. Kita mendengar tentang khotbah-khotbah dan seterusnya. Tetapi sudahkah Kristus itu sungguh-sungguh bangkit di dalam kehidupan saudara dan saya? Sudahkah Kristus itu menjadi tujuan di dalam kehidupan saudara dan saya? Sudahkah Kristus itu menjadi pondasi di dalam kita menapaki kehidupan kita ini? Saudara, kalau kita berkaca, kita malu terhadap kehidupan kita. Kita mungkin sudah mengenal Tuhan, tetapi kita jatuh bangun di dalam hal itu. Kita jatuh bangun di dalam dosa. Karena apa? Ternyata Kristus belum bangkit di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, Kristus sudah bangkit bagi saudara dan saya. Ada perubahan, ada paradigma yang berubah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mempresentasikan bahwa Kristus itu nyata telah bangkit di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar harapan kita. Kebangkitan Kristus adalah dasar harapan kita, dan tanpa adanya kebangkitan Kristus tidak ada pengharapan bagi kita. Tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan bagi kita. Kita percuma, sia-sia, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya sangat diberkati oleh quote dari seorang hamba Tuhan, saudara.
Billy Graham ini adalah seorang hamba Tuhan dan penginjil yang luar biasa, saudara. Dia dipakai Tuhan ketika umurnya 15 tahun. Dia mengatakan, rumahku ada di surga, saya hanya jalan-jalan di dunia ini. Rumahku ada di surga. Kita ini seperti seorang yang cuma menumpang di dunia ini. Rumah kita bukan di tempat ini, saudara. Rumah kita bukan di sini. Rumah kita ada di surga. Ya. Ini sangat memberkati kehidupan saya. Jadi dia katakan, rumahku ada di surga, saya hanya jalan-jalan di dunia ini. Ya. Saudara, dunia ini bukan tujuan kita, bukan tempat kita. Tetapi dunia ini bagaimana kita mempresentasikan kasih Kristus bagi sesama. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang percaya, bahwa berarti Kristus harus kita presentasikan di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa kita ini adalah Kristus kecil, ya. Di dalam keluarga kita, di dalam apalagi lingkungan kita, di dalam pekerjaan kita dan sebagainya. Saudara harus menjadi berkat. Kita harus terus menjalani kehidupan ini dengan terus merenung, apa sih yang Yesus mau? Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Apa sih yang membuat Tuhan senang di dalam kehidupan kita ini? Kenapa? Kita menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat kita, ya. Dunia ini bukanlah tempat kita, tetapi tempat kita di kekekalan. Kalau kita mau kekekalan, kita harus tahu apa yang Yesus mau di dalam kehidupan kita. Dan kemauan Yesus pasti membawa dampak di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Ya. Pengharapan apa, saudara? Yang pertama, pengharapan hidup yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan hidup yang baru. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 tadi dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ada pengharapan hidup yang baru di dalam orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Ada pengharapan hidup baru bagi mereka yang lahir, yang menyadari bahwa kebangkitan Kristus terjadi di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus 2 ayat 4-5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan itu kasih karunia. Kita bayangkan bagaimana kita dari ribuan orang, jutaan orang, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Saya bayangkan kehidupan saya dulu, saudara, yang ada di hutan. Saya lahir dari keluarga yang kepala suku. Kami harus hidup di hutan. Saya lupa untuk menaruh foto saya, ada saudara masih kecil. Kami pakai pakaian adat. Ya kami harus pakai itu, saudara, karena di dalam hutan gak ada baju dan sebagainya. Jadi kami harus, baju kami itu dari kulit pohon, ya. Kalau saudara tahu, kulit pohon dipukul itu lembut dan bisa dipakai untuk menjadi baju. Saya dari lahir dari kepala suku seperti itu. Saya bayangkan, kok bisa saya dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan? Kok bisa saya dipilih dari sekian juta orang untuk menjadi anak-anak Allah? Saya bayangkan begitu besar kasih Tuhan untuk saya dapat menyadari bahwa Kristus telah mati dan bangkit di dalam kehidupan saya. Saudara, saya bersyukur ada orang-orang yang peduli untuk memberitakan kabar baik kepada suku-suku pedalaman, ya. Sehingga keluarga kami bisa bertobat, ya. Ada misionaris yang Tuhan kirim untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah mungkin sulit untuk dijangkau, saudara. Tetapi ada orang yang merelakan hatinya untuk memberitakan kabar baik. Saudara,
selagi kita ada kesempatan, selagi kita masih ada waktu, kita harus beritakan kabar baik. Kita kabarkan bahwa Kristus telah bangkit. Percayalah bahwa di situ ada keselamatan. Kristus telah mati untuk menebus saudara dan saya. Kita kabarkan saudara, inilah waktu kita. Kita nggak tahu Tuhan kasih waktu berapa lama untuk kita mengikut Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan panggil kita. Kapan lagi kita untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah orang yang banyak belum mengenal Tuhan. Banyak sekali saudara. Banyak mereka yang tidak mengenal Injil. Mereka butuh kebenaran. Mereka butuh firman Tuhan untuk didengarkan kepada mereka. Supaya apa? Supaya Kristus menjamah di dalam kehidupan mereka. Saudara, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Bagi siapa? Bagi keluarga kita. Mungkin keluarga kita belum ada yang mengenal Tuhan dan sebagainya. Kita beritakan kabar baik. Keselamatan, beritakan keselamatan bagi mereka. Bahwa Kristuslah hanya satu-satunya yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Ketika itu kita beritakan, berarti kita memberitakan kabar baik di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Kristus dipermuliakan. Bukankah itu yang menjadi panggilan saudara dan saya ketika Kristus mau terangkat ke sorga dikatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara dan saya diutus untuk pergi, beritakan kabar baik, beritakan bahwa Yesus telah bangkit. Saya adalah hidup yang baru, saya bukan yang lama lagi. Itu yang Tuhan mau saudara. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan saudara? Mungkin dari kecil kita mengikut Tuhan. Berapa orang yang sudah kita kabarkan tentang keselamatan? Kita harus mengecek kembali. Berapa orang yang telah kita kabarkan bahwa Yesus itu mengasihi. Yesus itu menjadi Allah yang bisa menyelamatkan kehidupan. Mungkin dari kecil kita malu untuk memberitakan kabar baik. Jangan-jangan kita malu atau kita takut. Kita mulai dari sekarang saudara. Kristus telah bangkit dikatakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang yang sudah mati. Mati secara rohani. Tetapi kebangkitan Kristus membangkitkan kita kembali. Sehingga kita apa? Sehingga kita hidup kembali. Roh kita hidup kembali. Roh kita memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena ada kebangkitan di situ saudara. Karena ada Yesus yang berdiam di dalam kehidupan kita, membuat saudara dan saya berbeda. Sehingga ketika orang melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua saudara, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Pengharapan apa? Kita berhak memperoleh warisan. Ternyata kebangkitan Kristus memberi pengharapan saudara. Pengharapan apa? Kita berhak memperoleh warisan. Jadi dalam 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ada warisan ternyata setelah kebangkitan Kristus. Yang pertama tadi adalah bahwa warisan kita adalah pengharapan hidup yang baru. Dan yang kedua adalah kita berhak memperoleh warisan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah orang-orang yang telah dibangkitkan di dalam Kristus, kita berhak memperoleh warisan. Ya. Dikatakan firman Tuhan kan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kata yang diterjemahkan di dalam terjemahan baru adalah bagian, seharusnya adalah warisan di dalam King James Version. Kita tahu bahwa Alkitab kita itu berbagai-bagai macam versi ya.
diterjemahkan dan sebagainya. Dan di dalam King James Version dikatakan kata bagian seharusnya adalah warisan, ya. Kata warisan ini penting karena ini menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah yang adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah orang yang berhak untuk menerima kerajaan Allah. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu ini menunjukkan bahwa kekalnya dan tidak berubah warisan itu. Warisan kita kekal, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang tersimpan di sorga. Ini ditambahkan untuk menunjukkan bahwa warisan itu aman. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Jadi saudara, kita bersyukur bahwa ketika kita telah menerima Tuhan, kita telah mati terhadap dosa-dosa kita, kita telah bangkit terhadap Kristus, kita berhak untuk menerima warisan. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagian harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencurinya. Saudara, kita patut untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau selama ini kita mengumpulkan harta yang sia-sia ternyata di dunia. Kita kerja dari pagi sampai malam, kita melupakan Tuhan, kita melupakan persekutuan kita dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita bekerja demi kita mendapatkan uang. Dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena semuanya sia-sia, saudara. Ngengat dan karat dapat merusaknya, saudara. Apa yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan tidaklah kekal, saudara. Itu bisa kita tinggalkan ketika kita dipanggil Tuhan. Harta yang sesungguhnya tersimpan di sorga, saudara. Buat saudara dan saya. Harta yang kekal ada di sorga. Jadi seharusnya itu yang kita cari. Itu yang kita gumulkan di dalam kehidupan kita. Bukan kita malah melupakan Tuhan. Bukankah sering kita terlena di dalam hal-hal seperti itu, saudara? Kita mengumpulkan harta, kita mencari, kita tidak pernah ada kepuasan, kita tidak pernah puas terhadap apa yang kita dapatkan, sehingga kita melupakan Tuhan. Dikatakan, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak dapat membongkarnya serta mencurinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Kalau selama ini kita sibuk dengan kesibukan kita sehingga kita melupakan Tuhan, mulai kita menyadari bahwa ternyata apa yang kita kumpulkan di dunia ini hanya sementara. Kita ini seperti perumpamaan seorang cuma minum air, saudara. Kita cuma sebentar, ya. Kita cuma sebentar di dunia ini. Apa yang kita lakukan selama di dunia ini? Kita mencari harta, kita mencari uang, kita mencari popularitas sehingga kita meninggalkan Tuhan. Kita mencari sesuatu yang menganggap diri kita berharga. Saudara, dikatakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya gak ada gunanya. Karena apa? Itu bisa kita tinggalkan. Ketenaran kita bisa tinggalkan ketika kita dipanggil Tuhan. Kekayaan kita bisa kita tinggalkan. Kehormatan kita bisa kita tinggalkan. Tetapi yang terpenting setelah kita dipanggil Tuhan, sudah adakah harta yang kita simpan di sorga? Harta di sorga berbicara panggilan kita sebagai orang percaya. Panggilan saudara dan saya dipanggil menjadi orang percaya untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan, kita mempresentasikan bahwa Tuhan benar-benar hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 dikatakan, ada kemalangan yang menjadikan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Saudara, begitu mengerikan.
Ya. Kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Jadi selama apa yang ada di bawah matahari merupakan kemalangan dan menyedihkan, saudara. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Saudara, apa yang di bawah matahari ini menjadi sia-sia, gak ada guna, saudara. Selagi apa yang di bawah matahari ini kita lakukan, kita prioritaskan, kita kejar, semuanya sia-sia. Firman Tuhan yang berbicara. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Bukankah itu yang biasanya kita lakukan, saudara? Kita mencari sesuatu yang menganggap sesuatu yang berharga buat diri kita, dan kita melakukannya dan kita melupakan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kecelakaan, saudara. Saudara tidak memiliki hak ahli waris ketika kita melupakan Tuhan. Menjadi kecelakaan karena ada kehidupan kekal setelah kita dipanggil Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, apa jawab kita, saudara? Apa jawab kita ketika kita terlena dengan kehidupan yang hanya sementara? Kita terlena dengan kehidupan kita yang glamor dan sebagainya, sehingga kita melupakan panggilan kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan kita bersama di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita menapaki kehidupan kita, di dalam kita melakukan kehidupan kita. Bagaimana? Apakah Kristus sudah kita jalankan di dalam kehidupan kita, atau kita melakukan ego kita sendiri? Dikatakan di dalam kita mengikut Tuhan, kita harus sangkal diri dan pikul salib. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita harus sangkal diri, pikul salib. Di dalam sangkal diri, pikul salib, saudara, kalau kita masih berbicara enak-enak, jangan mengikut Tuhan. Kalau kita masih berbicara untuk kenyamanan kita, kita jangan sangkal diri, pikul salib. Karena di dalam menyangkal diri, pikul salib, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan demi sebuah salib, demi sebuah kayu salib. Kemarin kita sudah merenungkan bagaimana Kristus mati di kayu salib, ya, dengan kehinaan, ya. Dia rela dicambuk, dia meninggalkan bapaknya, saudara. Dia rela mati di kayu salib demi saudara dan saya. Harusnya kita menyadari betapa besar pengorbanan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga salib itu menjadi karya nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita menyadari hal itu, betapa kita menjadi orang-orang yang beruntung karena kita menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga adalah, saudara, kebangkitan Kristus memberi pengharapan kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Dikatakan di dalam ayat 5 tadi, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kalau tadi di dalam ayat 4 dikatakan bahwa warisan itu aman, maka sekarang di dalam ayat 5 dikatakan bahwa orang yang beriman itu juga aman karena dipelihara oleh kekuatan Allah. Saudara, mau dipelihara oleh Allah? Pasti kita semua mau dipelihara oleh Allah, ya. Jadi di dalam kebangkitan Kristus kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan bagaimana pemeliharaan Allah, betapa kita bersyukur, ya. Betapa kita bersyukur di dalam kita menapaki kehidupan kita ini, bagaimana pemeliharaan Allah terjadi, ya. Di dalam jatuh bangun kita mengikut Tuhan, tetap dipelihara, saudara. Ya. Di dalam keberdosaan kita tidak ditinggalkan Allah. Kita terus dipelihara sampai kita menyadari bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
dikatakan tadi. Hai, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dijanakan pada zaman akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Allah itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Allah itu selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap dipelihara oleh Allah. Kadang kita melupakan Tuhan, tetapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Betapa bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hebat, saudara. Sekalipun kita jatuh bangun di dalam dosa, ada pemeliharaan. Saudara, waktunya kita merefleksi diri kita. Ya. Kalau selama ini kehidupan kita mengabaikan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita bersyukur bahwa ternyata di dalam kebangkitan Kristus memberi pengharapan bahwa kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Saudara dan saya dipelihara di dalam kekuatan Allah. Untuk apa? Untuk kita terus tetap kuat, ya, dalam kita menapaki kehidupan ini. Kita tahu di dalam kehidupan kita tidak tahu ke depan, saudara, apa yang akan terjadi. Tetapi dikatakan bahwa kita dipelihara oleh Allah. Kalau hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kalau hidup kita menyadari bahwa Kristus telah bangkit untuk memelihara kehidupan kita. Kalau Kristus itu menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita semua. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Pengharapan apa? Yang pertama tadi sudah kita dengar, bahwa pengharapan hidup yang baru. Yang lama telah ditinggalkan, yang baru sudah Tuhan ganti. Bahwa kehidupan kita sekarang menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang kedua, bahwa kebangkitan Kristus, ternyata kita berhak untuk memperoleh warisan. Warisan apa? Warisan sorgawi, saudara. Warisan hidup kekal. Warisan yang tersimpan di sorga, yang tidak satupun orang bisa menggagalkan itu. Kalau warisan di dunia kita bisa tinggalkan, bisa habis, bisa lenyap, tetapi warisan kita tersimpan di sorga bagi saudara dan saya ketika kebangkitan Kristus menjadi pengharapan bagi kita. Itu seharusnya yang menjadi pemikiran kita, saudara. Itu yang seharusnya menjadi perenungan kita, sehingga kita bersyukur bahwa kebangkitan Kristus ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Dan yang ketiga tadi dikatakan, ternyata kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Pengharapan apa? Kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah selalu memelihara kita, saudara. Asal apa? Asal kita terkoneksi dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan pokok anggur, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, mungkin ada banyak begitu cobaan-cobaan di depan kita. Kalau kita bergantung hidup dengan Tuhan, di dalam cobaan-cobaan itu Tuhan kasih jalan keluar, saudara. Kita tidak mengikuti apa yang iblis letakkan di depan kita, karena perjalanan kita terus dipelihara oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, ketika kita menjadi milik Allah, saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan, ya. Ada jaminan. Ya. Domba-dombaku mendengar, kata Tuhan, suaraku, dan aku mengenal mereka. Tuhan mengenal kita, saudara, kalau kita hidup intim dengan Tuhan. Ya.
Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi ada jaminan bagi setiap kita. Jaminan apa? Jaminan untuk hidup kekal selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka. Iblis pun tidak akan bisa merebut kita kalau kita di dalam Tuhan, saudara. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu, saudara. Jadi ini adalah jaminan bahwa kehidupan kita setelah kita dipelihara oleh Tuhan, ada jaminan kita bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan terus mendengarkan suara-suara dombanya, dikatakan. Suara dombanya didengar, saudara. Tuhan mengenal. Dan untuk mengenal butuh kedekatan, ya. Seperti seorang bapak, dia pasti tahu suara anaknya, ya. Langkah kakinya pun tahu. Karena apa? Karena mengenal, ada kedekatan, ada keintiman. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan kalau mau mendengar kita harus ada kedekatan dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus itu harus menjadi nyata, bahwa kita ada pengharapan, bahwa kita dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan mendengar suara domba-dombanya, suara saudara dan saya. Di dalam apa? Di dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara. Ya. Nah, akhirnya saudara, di dalam penutup pada kesempatan yang indah ini, Kristus sudah bangkit, ya. Kita akhirnya memiliki pengharapan. Titik pengharapan kita dimulai dari kelahiran kita kembali, tetapi itu belum selesai. Allah terus menguduskan kita dengan memperbaiki kehidupan kita sepanjang hidup kita. Namun jangan takut, Allah akan mengumpulkan kita menghadapi semua cobaan dan penderitaan yang kita alami. Karena itu bersandarlah kepada Allah. Lakukan perbuatan yang benar sebagai buah dari kelahiran kembali. Jangan takabur dengan berpikir kita mampu tanpa Tuhan. Yang merupakan, jangan takabur kita berpikir mampu tanpa Tuhan sehingga kita jatuh. Ingat janji Tuhan yang merupakan warisan kita. Dan berbahagialah menantikannya. Paulus berkata, saudara, bahwa kemuliaan yang kita akan peroleh tidak akan bisa dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang kita alami. Kita adalah orang-orang yang bersyukur hidup di dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan, kita mengingat kembali bagaimana kebangkitan Kristus. Saudara, saya percaya saudara dan saya telah bangkit di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang baru, kita adalah orang-orang yang dipulihkan. Saya percaya di dalam kehidupan kita dapat menjadi berkat. Kita dapat menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam ladang misi yang Tuhan percayakan bagi saudara, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita dan sebagainya. Saudara dan saya telah bangkit di dalam Kristus, dan Kristus telah memberikan pengharapan. Ayo bangkit, saudara. Ayo bangkit. Kalau selama ini kita tidur, kita melupakan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, ayo kita bangkit. Karena Kristus telah bangkit buat saudara dan saya. Kristus telah mati. Sayang kalau kebangkitan Kristus tidak menjadi presentasi di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus sia-sia kalau saudara dan saya hanya melakukan keegoisan kita, melakukan apa yang kita mau. Tetapi saudara dan saya, hari ini kita mendengar bahwa kebangkitan Kristus telah menjadi pengharapan bagi kita. Kita adalah orang-orang baru, kita adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi anak kepunyaan dan ahli waris di dalam kerajaan Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak Gembala bisa menambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cek. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu yang tadi, Oleh Kuasa Darah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Keyboard saja menyanyikan lagu ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah bangkit. Ada 3 pengharapan yang kita dapatkan hari ini. Ada pengharapan untuk hidup yang baru. Mungkin kau selama ini sudah lama ikut Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa hidupku gini-gini aja? Aku udah capek dengan hidupku. Aku pingin sesuatu yang baru. Ketahuilah Tuhan sudah sediakan yang baru dalam hidupmu. Hanya engkau belum menemukannya karena engkau jauh dari Tuhan. Karena engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Datang kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bangkit. Dia Tuhan yang hidup. Dia bisa mendengar setiap seru doamu. Dia bisa merasakan apa yang kau rasakan. Dia bisa melihat kondisimu saat ini. Mari kita punya komitmen, berkata, Tuhan, aku mau menemukan sesuatu yang baru. Yang baru di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam pengharapanku, di dalam pekerjaanku, di dalam pelayananku. Harapkan itu yang baru. Ketahuilah semua yang dari Tuhan adalah baik adanya. Tuhan berikan yang terbaik. Yang kedua, ada pengharapan akan warisan kekekalan. Apapun yang kau lakukan di dunia ini, kalau engkau lakukan itu untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Itu tersimpan di sorga. Dan suatu saat itu akan menjadi mahkota. Mari kita lebih giat lagi melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai kepala keluarga, lakukanlah itu untuk Tuhan. Sebagai seorang istri, lakukanlah itu untuk Tuhan. Sebagai seorang ibu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Sebagai seorang pengusaha, lakukanlah itu untuk Tuhan. Sebagai seorang pelajar, lakukanlah itu untuk Tuhan. Sebagai seorang karyawan, lakukanlah untuk Tuhan. Dan semua yang kau lakukan untuk Tuhan itu menjadi warisan kita nanti di kekekalan. Karena semua yang kau lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Jangan takut.
Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu pelihara kita. Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang ingin mengatakan, Tuhan aku mau ketiga pengharapan ini menjadi milikku. Aku mau melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Aku mau Tuhan, aku menjadi ahli waris kerajaan sorga. Aku mau lakukan semuanya untuk kepentingan kerajaan sorga. Dan aku mau melihat bagaimana Tuhan memelihara, menjagai, melindungi hidupku. Bagi engkau yang ingin mendapatkan pengharapan ini, letakkan tangan di dada. Saya akan berdoa bagi engkau. Bapa, kami bersyukur kebenaran-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali, Engkau sudah bangkit. Engkau bangkit. Engkau sudah sediakan yang baru bagi kami. Dan kami percaya yang terbaik, yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Mampukan kami menemukan semuanya itu Tuhan. Mampukan kami menemukan semuanya itu. Dan kami percaya kami menjadi ahli waris kerajaan sorga. Semua yang kami lakukan di dunia ini karena Tuhan, itu tidak akan sia-sia, ngengat dan karat tidak akan mendapatkannya. Tidak akan merusak. Dan kami percaya ada jaminan. Jaminan dari Tuhan akan pemeliharaan dan perlindungan setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Biar ketiga pengharapan ini menjadi milik setiap kami Tuhan. Menjadi milik umat-Mu mulai hari ini. Dan kami melihat ketiga hal ini menjadi bagian kami. Dan nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Saat ini kami umat-Mu datang merendahkan hati kami, membawa kota ini di hadapan-Mu karena kami tahu Engkau mengasihi kota ini. Engkau mengasihi penduduk kota ini. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami merindukan revival terjadi di kota ini Tuhan. Ada banyak orang-orang di kota ini yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Dan kami tahu hati-Mu hancur melihat semuanya itu. Karena itu kami berdoa, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, celikan mata rohani penduduk kota ini, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dituai, orang-orang yang siap untuk dimuridkan dari kota ini. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Biar pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih dan jujur. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil. Berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada mereka di dalam membuat segala kebijakan demi kebijakan. Tuhan tuntun sertai mereka Tuhan. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Engkau bongkar segala kecurangan yang ada di pemerintahan. Tuhan berkati Tuhan.
biar keadilan Tuhan nyata atas kota ini. Berkati ekonomi kota ini, bisnis di kota ini, usaha di kota ini. Apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini Tuhan, baik itu pengusaha, baik itu pegawai, baik itu pekerja, baik itu karyawan Tuhan. Semua orang yang berusaha di kota ini buat berhasil. Semua Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka bisa menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan kota ini, kami serahkan Tuhan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini Tuhan. Kami percaya revival is coming in Tulungagung Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi saksi sejarah bahwa kebangunan rohani di kota ini Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, bahwa kami berjalan dalam kuasa kebangkitan-Mu. Setiap umat-Mu, hamba-Mu berdoa, Engkau yang melindungi setiap umat-Mu dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa setiap kami semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran beri dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya, Tuhan cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Bahkan tuntun langkah-langkah mereka untuk mereka menemukan semua rencana Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Bahkan pasangan hidup yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka, Engkau yang mempertemukan dengan waktunya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarganya. Besarnya lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran-Mu dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus jamah, pulihkan mereka, jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Lepaskan mereka dari belenggu kuasa kegelapan, tuntun langkah-langkah mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang dimanapun berada. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Baratani. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami, dan kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan berkemenangan karena Kristus sudah bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan kepada kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Berserulah kepada Yesus, andalkanlah Dia, jangan takut, jangan gentar. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati sama-sama, katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Habis ini kita ada perjamuan kasih. Dan saudara juga akan dapat telur Paskah. Di dalam telur Paskah itu ada ayat Alkitab. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Dia hidup,